Tadi bulan Ramadan menjadi bulan mulia, Nabi Muhammad menjadi nabi pemimpin para nabi, malaikat Jibril menjadi pemimpin para malaikat, malam Lailatul Qadar menjadi malam yang lebih baik daripada malam-malam yang lainnya. Maka kita pun bisa menjadi mulia ketika kita dekat-dekat dengan Al-Quran. Kita perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Tidak hanya kita, anak-anak kita bangunkan anak-anak kita jadikan mereka generasi yang Qur'ani, yang terus membaca Al-Quran, yang senang dengan Al-Quran. Kemuliaan-kemuliaan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran luar biasa, Bapak Ibu. Yang pertama, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, al-mukarram, para sepuh, para alim ulama, wabil khusus Pak Kiai Haji Damanhuri, matta'anallahu bi'ulumihi wa bituli hayatihi. Teringat dulu ketika tahun 2003 dan 2004 kami nyantri di beliau, kami belajar ngaji dengan beliau. Alhamdulillah beliau masih sehat, kita doakan sama-sama beliau agar bisa sehat terus dan bisa membimbing kita terus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Isya yang dilanjutkan dengan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita telah masuk pada malam yang ke-15. Tak terasa rasa-rasanya baru kemarin kita berpuasa, baru kemarin kita masuk di awal Ramadan, sekarang kita sudah ada di pertengahan. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, tadarus kita, sedekah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda suri tauladan kita, Nabiullah, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Setelah 2 bulan lamanya kita menunggu, kita menanti kedatangan bulan Ramadan. Kita ucapkan doa, ya Allah berkahi kami bulan Rajab, bulan Sya'ban. Ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Maka alhamdulillah Allah telah sampaikan kita. Sekarang kita berada di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita masuk di golongan orang-orang yang disabdakan baginda Nabi, raghima anfu rajulin idza dakhala Ramadan summan salakha wa lam yughfar lahu. Merugilah orang, merugilah siapapun itu yang apabila dia masuk di bulan Ramadan, dia sehat di bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan pergi begitu saja, tetapi ternyata dosanya belum diampuni. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini semuanya Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mulianya bulan Ramadan, selain daripada Allah berikan rahmat, Allah turunkan berkahnya, Allah berikan ampunan, maka kemuliaan bulan Ramadan ada pada firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Al-Quranul Karim merupakan mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Kalau seandainya kalau seandainya Nabi sebelum Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat, Nabi Ibrahim dibakar namun tidak merasakan panas. Nabi Musa tongkatnya mampu membelah lautan. Dan nabi-nabi yang lainnya punya mukjizatnya masing-masing.
Maka ketahuilah mukjizat yang mereka miliki itu adalah hanya berlaku pada saat itu saja. Ketika nabinya wafat, maka mukjizatnya nggak akan berulang kembali. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW mukjizatnya abadi, kekal. Al-Quranul Karim luar biasa. Bahkan sampai-sampai Allah tantang yang masih ragu dengan Al-Quran, qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih. Kalau masih ada yang ragu dengan ayat kami Al-Quran, maka coba bikin surat yang sama dengan Al-Quran. Maka ada yang mencoba bikin surat Al-Fil, karena banyak nama Al-Quran dari nama-nama hewan, maka mencoba, ada yang coba bikin surat dari Al-Fil. Al-Fil anfun tawil jismuhu kabir. Al-Fil gajah, hidungnya panjang, badannya besar. Kan tidak enak artinya. Maka inilah kehebatan Al-Quran. Dari mulai 15 abad yang lalu sampai sekarang tidak ada yang berubah daripada Al-Quran. Maka inilah mukjizat yang abadi, luar biasa. Maka ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, Ramadan menjadi mulia karena Al-Quran. Maka Ramadan punya julukan Sayyidus Syuhur, tuannya para bulan. Di antara 12 bulan, maka Ramadanlah yang paling mulia. Al-Quran turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW menjadi Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lainnya. Al-Quran turun melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, maka malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaikah, menjadi malaikat yang paling mulia. Pemimpinnya para malaikat ialah malaikat Jibril alaihi salam. Dan juga ada satu malam yang Allah berikan pada orang-orang yang beriman, di mana malam itu yang insya Allah sebentar lagi kita akan menghadapinya. Kita sudah berada di pertengahan. Insya Allah sebentar lagi kita akan masuk di malam-malam itu. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra, kalau Muhammad SAW kalau masuk ke 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya, ahya lailahu, membangunkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan mengajak keluarganya, ayo sholat, ayo ibadah. Maka semakin kencang ibadahnya, semakin luar biasa. Maka ini menjadi pelajaran buat kita, bahwasanya kita sebentar lagi mau masuk di 10 malam terakhir. Sebentar lagi, nggak lama lagi, 2 hari lagi kita akan memperingati nuzulul Quran. Kemudian kita berikutnya menghadapi malam-malam yang luar biasa. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kita malam terbaik tersebut, malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Malam yang begitu spesial, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang mampu ngaji selama 1000 bulan, kalau kita konversikan kurang lebih 82 tahun. Siapa yang mampu ngaji 82 tahun tanpa henti? Siapa yang mampu sholat begitu lamanya 82 tahun? Tidak ada. Maka ketahuilah, di malam itu ayat yang kita baca, surat yang kita baca, seolah-olah kita sedang mengaji selama 82 tahun. Maka ketahuilah, ketika kita mendirikan malam itu dengan sholat sunnah yang hanya 2 rakaat saja, maka ganjarannya seolah-olah kita sholat selama 82 tahun. Umur kita pun kadang-kadang tak sampai 82 tahun. Maka kita berharap betul, mari di akhir-akhir kita menjelang akhir ini, kita perkuat lagi. Kalau seandainya tadi bulan Ramadan menjadi bulan mulia, Nabi Muhammad menjadi nabi, pemimpin para nabi, malaikat Jibril menjadi pemimpin para malaikat, malam Lailatul Qadar menjadi malam yang lebih baik daripada malam-malam yang lainnya, maka kita pun bisa menjadi mulia ketika kita dekat-dekat dengan Al-Quran. Kita perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Tidak hanya kita, anak-anak kita bangunkan anak-anak kita jadikan mereka generasi yang Qur'ani, yang terus membaca Al-Quran, yang senang dengan Al-Quran. Kemuliaan-kemuliaan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran luar biasa, Bapak Ibu. Yang pertama, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang sebaik-baik kita boleh berangan-angan tinggi, boleh.
Tetapi ketahuilah, sebaik-baiknya kita, sebaik-baik manusia yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Maka kalau bisa, ini mungkin saya menasihati bagi teman-teman yang bapak-bapak muda begitu, kalau bisa anak-anaknya masih kecil, kalau bisa Al-Fatihah itu usahakan kita sebagai bapak yang mengajarkan Al-Fatihah ke anak kita, jangan orang lain. Karena itu pahalanya luar biasa pahalanya. Sebaik-baiknya adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin masih terbata-bata mengajinya, atau yang masih jarang, jangan pernah berhenti dan jangan pernah bosan. Ayo terus belajar lagi, ngaji lagi. Kemudian kemuliaan yang berikutnya, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Barang siapa yang baca satu huruf, maka pahalanya 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku enggak mengatakan alif lam mim satu huruf, bal alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hanya baca alif lam mim sudah 30 pahala, apalagi kita membacanya pas malam Lailatul Qadar, baca alif lam mim 30 pahala, seolah-olah baca 82 tahun. Luar biasa, Masya. Dan yang terakhir, kemuliaan orang yang membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, baca, terus baca, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada para sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Yang membaca Al-Quran, yang mengkaji Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran, sampai tingkatan yang paling tinggi, yang mengamalkan, menanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk terus bisa berinteraksi dengan Al-Quran, untuk terus bisa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita, Allah sadarkan kita, Allah juga ajak sadarkan anak-anak kita, generasi muda kita, agar terus akhlaknya akhlak Al-Quran, agar terus senang, cinta dengan Al-Quranul Karim. Dan yang terpenting, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.